video pembelajaran fisika bersama saya Luhmadi Widyaseti. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai suhu dan kalor. Jadi materi suhu udah kalian pelajari di SMP ya. Jadi apa sih itu suhu? Jadi suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu di sini dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan termometer ya. Jadi untuk skala daripada termometer yang lumrahnya itu ada skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jadi di sini masing-masing memiliki skala titik didih air dan pada titik bekunya ya. Jadi untuk Celcius itu dari titik bekunya adalah 0, sedangkan titik didihnya adalah 100. Fahrenheit 32, titik didihnya itu adalah 212. Untuk Kelvin itu 273 dan 373. Sedangkan untuk Reaumur 0 derajat sampai dengan 80 derajat Reaumur. Nah, jadi untuk mencari perbandingan skala, jadi ini titik didihnya untuk Fahrenheit. Ya, nih perbandingannya itu adalah Celsius banding Fahrenheit banding Kelvin banding Reaumur itu adalah 5 banding 9 banding 5 banding 4. Nah, ini didapat dari mana? Yaitu dari titik didihnya ini ya. Jadi titik didih dikurangi titik beku, 100 dikurangi 0 itu adalah 100. Nah, ini 180, kalau ini 100, ini 80. Jadi perbandingannya itu ada di 100, 180 banding 100 dan berbanding 80. Jadi samakan itu adalah 20, bagi sama-sama dibagi 20, yaitu adalah Celsiusnya ketemu 5, Fahrenheitnya 9, Kelvinnya 5, dan Reaumurnya 4. Nah, itu. Oke, untuk di skala termometer. Dan hubungannya ya antara skala Celsius dan Fahrenheit ini sudah ya. Kalau mencari Celsius, jadi diketahui Fahrenheit, berarti perbandingannya tadi kan Celsius itu 5 ya. Celsius itu adalah 5, Fahrenheit 9. Jadi di sini nyari Celsius itu adalah 5/9 dikali suhu dari Fahrenheit yang diketahui dikurangi dengan 32. Karena tadi batas titik bekunya Fahrenheit adalah 32. Itu ya. Tapi kalau misalkan diketahui Fahrenheit, ya, kalikan Celsius, ini ya, ini salah. Oke. Terusnya ini salah. Biar enggak ini. Oke. Jadi ini seharusnya 9 ya. 9/5 kali derajat Celcius yang diketahui ditambah dengan 32. Itu bedanya. Kalau yang diketahui itu adalah Fahrenheit, maka dikurangi dulu suhunya baru dikalikan. Sedangkan kalau yang dicari Fahrenheit itu adalah ditambahkan, dikalikan dulu baru ditambahkan gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini di skala yang dicari per skala yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui ya. Nah, itu untuk persamaannya. Ya, ini hubungannya dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, atau misalkan Reaumur ke Fahrenheit. Jadi itu ya. Jadi ini materinya udah di SMP kalian pelajari. Saya di sini tidak terlalu detail lagi menjelaskan. Saya memberikan poin-poinnya aja ya. Oke. Bagaimana kalau misalkan termometer itu belum diketahui titik beku dan titik didihnya, maksudnya skalanya itu, perbandingan skalanya tidak diketahui. Jadi untuk mencari, misalkan itu adalah ada dua termometer, itu X dan Y. Jadi ada titik didihnya. Ini titik didih XA itu titik didih untuk termometer X. XB itu titik beku dari termometer X. Begitu juga nih YA dan YB. Nah, untuk perbandingan itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi XA itu adalah titik didih termometer X dikurangi dengan
suhu dari X yang diketahui, terus diberi bagi dengan XA min XB sama dengan YA min YB, Y per YA min YB, itu ya. Oke, persamaannya. Nah, contohnya misalkan di sini, nah ini kebetulan yang diketahui adalah termometer Celcius dan Fahrenheit ya. Kalian perhatikan ini 32. Nah, yang di sini yang diketahui adalah Fahrenheit-nya ya ini. Yang dicari adalah Celcius-nya. Jadi kalau yang dicari Celcius, berarti kita perbandingannya itu kan ini 5 berbanding 9, kan gitu ya. Berarti 5/9 dikali dengan, karena yang Fahrenheit yang diketahui, berarti 167 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kita kurangi dulu ya. 5/9, 167 dikurangi 32 itu adalah 135 ya. Oke. Dikalikan atau misal ini bisa dibagi, bisa ya, 15 ya. Oke, 15 kali 5 itu adalah 75 derajat Celcius. Nah, itu kalau dia nyari derajat Celcius, dari Fahrenheit ke Celcius. Kalau misalkan dari soalnya itu dari Fahrenheit ke Kelvin lagi ya. Kalau dari sini misalkan kita cari Kelvinnya, ini kan yang dicari Kelvin. Ya, Kelvin itu perbandingannya 5, sedangkan Celsiusnya 5. Ya, berarti 75 ditambah 273 itu ya. Jadi ini kan 1 ya. Berarti nanti kalau dari Celsius ke Kelvin kalian tetap tinggal tambahkan 273 ya. Berarti ini adalah 8 ya, 74 simpan 1 ini ya, Kelvin. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Kalian udah di SMP udah belajar seperti ini ya. Saya tidak mendetail lagi memberikan. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pemuaian. Nah, ini juga kalian udah pelajari di SMP. Jadi saya ulang kembali di sini untuk mengingatkan kalian pada materi ini ya, sebelum kita menginjak ke materi kalor. Nah, pemuaian itu merupakan bertambah besarnya ukuran benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, di sini untuk pemuaian itu ada 3, pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk zat padat itu ada 3, karena ada panjang, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di sini hampir sama ya, kalau panjang itu kan disimbolkan dengan L, kalau luas disimbolkan dengan A, volume ya V, itu ya. Jadi ini yang membedakan ini L-nya, ini A, sedangkan ini V-nya. Itu yang membedakan. Padahal prinsipnya sama. Dan koefisiennya, ya. Kalau panjang itu adalah koefisien muai panjangnya disimbolkan dengan alfa, kalau luas di beta, kalau volume itu gamma, ya. Nah, sedangkan L0 itu adalah panjang mula-mula, LT-nya di sini adalah panjang akhir, sama, ya. AT itu panjang luas akhir, kalau A0-nya itu adalah luas awal itu ya. Nah, dari persamaan ini, kalau misalkan diketahui alfanya, kalau misalkan nyari luas, berarti kan kita pakai beta ya, pemuaian koefisien muai luas. Jadi, ini bisa dicari dari 2 kali alfa. Begitupun juga, kalau misalkan dari alfanya diketahui betanya, misalkan berarti cara alfanya itu sama dengan setengah dari beta. Atau dari sini, rumus ini, alfa itu bisa dicari dengan sepertiga dari gamma. Itu ya, pemuaian padat. Nah, untuk pemuaian zat cair, ini hampir sama, ya. Jadi zat cair itu adanya volume. Jadi yang digunakan hanya pada volume ya. Kalau zat cair itu kan hanya memiliki volume. Luas sama panjang kan nggak ada ya. Sedangkan untuk di gas, juga sama volume. Di sini kalian ingat, untuk gas itu dia suhunya itu adalah dalam satuan Kelvin ya, di situ. Oke. Contohnya ini, sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang
1000 cm. Ya. Jadi 1000 cm ini adalah panjang awalnya L0 ya. Baja, panjang, kata-kata panjang. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu? Berarti ini adalah delta T-nya. Ya, delta T-nya ya. Oke. Nah, untuk di baja itu kalian bisa lihat di tabel bahwa koefisien muai panjang dari baja itu adalah sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Itu ya. Jadi kita langsung ke persamaannya. Itu yang dicari adalah pertambahan panjang ya, pertambahan panjang baja. Langsung aja, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, udah langsung. Jadi 1000 ya, dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 50. Ya. Oke. 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Dikali 12 kali 50. Oke, 12 kali 5. Oke, 12 kali 5 itu adalah 60 kan. 60 tambah nolnya 2 dikali 10 pangkat min 6. Ini itu adalah 600 dikali 10 pangkat min 3. Berarti ini 0,6 cm. Itu ya. Karena tadi dia dalam satuan di sini cm. Oke, ini. Ya. Bisa ya untuk di pemuaian. Nah, selanjutnya kita bahas kalor ya. Jadi kalor itu merupakan energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Jadi kalor di sini satuannya itu adalah joule, tapi ada satuan selain joule yaitu disebut dengan kalori. Jadi 1 kalori itu artinya banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, itu. Jadi di sini 1 kalori ya, kalau misalkan dalam satuan kalori, berarti dia itu sama dengan 4,2 joule. Atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, itu dalam satuannya ya. Nah, lumrahnya itu kalor itu adalah satuannya adalah joule. Nah, kalor jenis. Jadi di sini ada juga namanya kalor jenis. Jadi kalor jenis itu merupakan karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuannya menyerap kalor. Ya, jadi kalor jenis bukan dari persamaan ini ya, dari persamaan kalor. Nah, kalor itu apa sih rumus kalor ini? Kalor itu sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga untuk C itu adalah kalor jenis sama dengan Q per M dikali delta T. Ya, di mana itu merupakan energi kalor, satuannya joule, C itu merupakan kalor jenis, ya, M itu adalah massa, dan delta T adalah perubahan suhu. Ingat ya, perubahan suhu yang di sini dimaksud adalah delta T itu adalah suhu akhir, ya, atau T2 dikurangi T1, ya, suhu akhir dikurangi suhu awal, itu ya. Nah, contohnya di sini suatu zat bermassa 3 kg membutuhkan kalor sebanyak 9,45 kJ untuk menaikkan suhunya dari 20 ke 90 derajat Celcius. Berapa kalor jenis zatnya? Oke, jadi yang diketahui di sini itu adalah masanya 3 kg. Terus di sini Q-nya itu adalah 9,45 kJ, atau kalau kalian ubah ke dalam joule itu adalah 9450 joule. Itu ya, kilojoule ke joule ya, dikalikan 1000. Sedangkan delta T itu adalah dari 90 dikurangi 20. Dari 20 ke 90 ya. Berarti adalah 70 derajat Celcius. Oke, dari rumusnya C sama dengan Q M kali delta T. Ya, agak
tinggal kita masukkan 9.450 dibagi 3 dikali dengan 70. Nah, itu. Ya, silakan hitung. Ketemunya nanti 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu ya caranya. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya tentang kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu merupakan banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi E itu sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M dikali C kecil. Jadi beda ya. Ini kapasitas itu disimbolkan dengan C besar, sedangkan kalor jenis itu disimbolkan dengan C kecil. Ya. Oke, langsung ke contoh soal. Dalam suatu percobaan digunakan lempeng aluminium bermassa 2 kg untuk menaikkan suhu lempeng sebesar 2 derajat Celcius. Dibutuhkan kalor sebanyak 3.600 Joule. Tentukan kapasitas kalor lempeng tersebut. Nah, jadi yang diketahui di sini udah jelas. Yang diketahui itu adalah masanya itu udah 2 kg. Nah, itu menaikkan suhu, berarti suhunya itu 2 derajat Celcius, Q-nya itu adalah 3.600 Joule. Ya, jadi kan C itu satuannya, rumusnya adalah Q dibagi delta T, ya. Oke, jadi C sama dengan Q dibagi delta T. Nah, itu Q-nya itu adalah 3.600 dibagi dengan 2. 36 bagi 2, ya, 18 ya, tambahkan nolnya 2. Itu 1.800 Joule per derajat Celcius. Nah, itu. Oke, caranya. Tapi kalau misalkan di sini tidak diketahui C-nya gitu, misalkan Q-nya tidak diketahui, ya kalian cari dengan rumus. Kalau misalkan Q-nya tidak diketahui, ingat rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, itu juga bisa ya. Atau gunakan persamaan ini, kan ada persamaan yang lain, itu C sama dengan M dikali C kecil juga bisa ya. Jadi itu tergantung dari soalnya. Oke. Perubahan wujud zat. Jadi kalian di sini kan sudah belajar, kan di SD ya, sudah belajar mengenai perubahan wujud zat. Dari padat ke cair disebut mencair, cair ke padat disebut membeku, ya, padat ke gas itu disebut menyumlim. Ya, contohnya misalkan kalau yang menyumlim itu dari kapur barus itu ya, kapur barus itu kalau didiamkan lama-lama dia akan menghilang. Itu dari peristiwa menyumlim, ya. Contohnya lagi misalkan dari gas ke padat mengkristal, itu jadi pembuatan ini, apa namanya itu, uap dari garam ya, pembuatan garam itu mulai proses dari cair ya, air laut itu dijadikan gas, proses gas dari menguap, sedangkan uap-uapnya itu lama-kelamaan itu akan menjadi kristal, jadi padat ya, jadi disebut dengan pembuatan garam itu. Oke. Nah, kalau yang membeku ya biasa ya es ya. Kita membekukan air itu akan menjadi es gitu. Contohnya. Ya. Nah, jadi pada saat di peristiwa menjumlim, menguap, mencair, nah itu yang disebut dengan memerlukan kalor. Prosesnya itu pada saat ketika kita mencairkan ya, atau mencairkan es balok itu menjadi air, itu memerlukan kalor ya, karena kita memerlukan dengan adanya pemanasan kan, jadi memerlukan kalor. Tapi pada saat kita membuat es dari air,
itu kita melepaskan kalor dari zat tersebut. Itu yang membedakan ya. Jadi tanda panah yang warna merah itu adalah peristiwa yang memerlukan kalor, sedangkan yang warna abu-abu itu adalah melepaskan kalor. Ya, nah, jadi kita ada proses melebur, mencair, itu adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membeku itu adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Jadi ketika melebur terjadi penyerapan kalor, sehingga ketika membeku terjadi pelepasan kalor tersebut. Nah, untuk melebur atau membeku, suatu zat harus mencapai suatu suhu tertentu yang disebut dengan titik lebur atau titik beku. Nah, jadi lebur itu sama dengan Q kalor per masanya, atau Q itu sama dengan M dikali L ya. Jadi L itu merupakan kalor lebur atau kalor beku dari suatu zat tersebut. Nah, itu. Sedangkan kalau menguap, peristiwa tadi perubahan wujud itu dari zat cair ke gas atau sebaliknya mengembun, jadi dari zat gas menjadi cair, jadi itu merupakan peristiwa dari pelepasan kalor. Jadi ya, nah jadi di sini suatu zat ketika mendidih disebut dengan titik didih. Jadi nanti ada namanya titik didih atau titik kalor uap ya pada saat kalau misalkan kita memanaskan air. Jadi suhu air itu kan biasanya mencapai sampai 100 derajat Celcius. Jadi ketika air itu sudah dipanaskan sampai menjadi 100 derajat Celcius, jadi airnya itu akan menjadi uap kan. Jadi uap. Jadi nanti ada namanya kalor uap. Itu ya. Atau sebaliknya banyak kalor yang dilepaskan 1 kg gas ketika berubah menjadi zat cair itu disebut dengan kalor embun. Jadi kan ada namanya embun di pagi hari itu kan, kayak padahal itu tidak ada hujan, tapi ketika kita pagi hari kita melihat rumput-rumput tuh kadang basah. Nah, itu karena adanya embun ya. Nah, kalor uap sama itu adalah I sama dengan M dikali U. U itu adalah kalor uap atau kalor embun. Ya. Nah, ini akan dipakai dalam peristiwa. Misalkan ya, misalkan kita punya es, misalkan es yang kalau kita tahu kan kalau es itu pasti suhunya itu adalah di bawah 0 derajat Celcius ya. Min 5, min 10 derajat Celcius. Pokoknya di bawah dari 0 derajat Celcius itu adalah suhu dari es. Jadi beku dia kan pada saat es itu membeku, air itu membeku. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengubah es itu sepenuhnya menjadi air, itu dia mengalami proses ya. Jadi mengalami proses ini ya. Dari ketika katakanlah di sini dia misalkan 5 derajat Celcius dia suhu es itu. Jadi ketika dipanaskan ini akan es itu sedikit mencair sampai dia suhunya itu mencapai 0 derajat Celcius. Nah, ketika sudah mencapai 0 derajat Celcius, di sini akan terjadi namanya peleburan. Peleburan es itu seluruhnya menjadi air. Nah, ketika sudah menjadi air, baru dia suhunya kembali naik, itu sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini ya, pada saat 100 derajat Celcius itu ada terjadi kalor uap. Jadi dia air itu akan sepenuhnya dijadikan uap itu ya. Nah, jadi prosesnya itu ya ini untuk satu ya pada sini itu jadi proses dari titik A ke titik B. Jadi ada perubahan kalor di sini kan, perubahan suhu di sini. Jadi memerlukan kalor. Jadi dia mengalami perubahan suhu sehingga rumusnya dari persamaan kalor kan kalor itu rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T itu kan. Jadi di sini adalah massa S
Dimana nanti massa S-nya itu kan sama dengan massa air. Ketika dia sudah jadi air ya sama massanya. Itu ya. Nah, sedangkan CS, kenapa kita gunakan CS di Q1? Karena pada saat di Q1, dia masih berbentuk S. Saat itu masih berbentuk dalam padat, ya, S. Jadi, kita menggunakan kalor jenis S. Untuk perubahan suhunya itu adalah dari A ke B, berarti TA dikurangi dengan suhu di TB dikurangi dengan suhu di A. Itu. Nah, pada saat proses Q2 di sini ini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi adanya peleburan, ya, kalor lebur. Jadi sehingga di sini M dikali L kan tadi masih menggunakan massa S-nya. Nah, untuk Q3-nya ini kembali lagi ada perubahan suhu dari suhu titik C ke D, sehingga suhunya nih. Nah, di sini kita menggunakan air karena dia zat itu sudah sepenuhnya berubah menjadi air, ya. Nah, untuk di Q4, nah, air itu akan berubah menjadi uap, sehingga di sini ada kalor uap. Nah, ini juga di proses E ke F, kalau udah dari uap sekali, ini ada kalor uap sampai dia mencapai suhu maksimumnya. Tapi kalau dalam satuan Celcius itu batasnya itu adalah, karena tadi di termometer Celcius itu titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius batasnya, ya. Oke, untuk lebih memahami langsung ya, nanti untuk mencari, ya kalau yang ditanya adalah berapa kalor yang diperlukan untuk melubur es itu menjadi air. Misalkan sampai di 100 derajat Celcius berarti sampai di Q3 ya, berarti nanti Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalau sampai jadi uap, berarti tambahin sampai Q4. Seperti itu ya. Itu tergantung dari soalnya seperti apa. Nah, ini saya rasa di SMP kalian sudah belajar mengenai itu ya. Ya, jadi saya akan soalnya. Untuk contoh soal, kan berapa kalori yang diperlukan untuk mengubah 300 gram es pada suhu min derajat Celcius 5 derajat Celcius agar menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, diketahui di sini udah diketahui kalau jenis esnya berapa itu ya. Nih, grafiknya. Berarti sampai di Q4 kita cari ya, sampai di Q4 ini. Ini Q1, Q2, ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, kita cari satu-satu boleh. Ini kan 300 gram itu adalah massanya. Massa S, MS atau MA. M airnya udah sama ya. Ini suhunya. Suhu es awalnya itu adalah min 5, sedangkan ini adalah 100. Batasnya ya, sampai dia jadi uap. Oke. Oke, kita cari satu juga boleh dulu. Ya, Q1 masih S ya, MS dikali CS dikali delta T. MS-nya itu adalah massa S itu adalah 300. CS-nya, kalau jenis S itu 0,5. Sedangkan suhunya itu dari 0 sampai min 5 ya. Nah, ini ya kan satuannya itu seharusnya dalam kilogram, tapi karena di sini di dalam ketahui kalori per gram, ini dalam gram, ya sudah, yang penting ini sudah semua dalam gram dan sama-sama dalam kalori, nggak usah diubah ke dalam joule per kilogram, tidak usah diubah lagi ya. Langsung 300 kali 0,5 itu adalah 150. 150 dikalikan 5. Ya, 15 kali 5 itu adalah 750 kalori.
ya. Untuk Q2, MS kali L, kan itu rumusnya. Ya, pokoknya rumus yang digunakan itu, kalian tinggal memasukkan aja, ya. Masa jenis S-nya adalah 300, L-nya itu kalau leburnya 80. 8 kali 3, 24 ya. Samakan nolnya 3 kalori. Oke. Untuk Q3. Q3, ini udah jadi air. M air dikali C air dikali delta T. Yaitu 300, C airnya adalah 1, sedangkan delta T-nya adalah dari 100, 0. Ya. Berarti 300 kalikan 100 ya, berarti 30.000 kalori. Untuk Q4, itu adalah M dikali U, ya, masanya. Air dikali kalor uap. Ya. Masanya itu adalah 300 dikalikan dengan kalor uapnya yang diketahui di soal itu adalah 540 ya. Dikalikan dengan 540. Ya, 54 kali 3 162 ya. Tambahkan nolnya 3 kalori. Nah, maka Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 ditambah Q4. Itu ya. Jadi, tadi Q1-nya itu adalah 750 dan Q2-nya 24.000 ya. 750 ditambah 24.000 ditambah 30.000 ditambah 162.000. Oke. Tambahkan itu adalah 216.750 kalori. Nah, itu. Dalam satuan kalori ya. Tapi kalau dalam soal dia dalam satuan joule, ya nanti joule dia satuannya. Itu tergantung kembali di soalnya ya. Oke. Nah, sampai di sini video saya mengenai materi tentang kalor dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya itu mengenai asas Black dan perpindahan kalor. Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar. Terima kasih.